Oke, kita akan melanjutkan kembali materi kita, masih tentang ketenaga kerjaan. Nah, saya coba share screen dulu. Share screen. Nah, ini yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, nah ini ya. Ini kemarin kita sudah bicara tentang penduduk dan tenaga kerja. Ini juga data nih. Kemarin kan kita lihat di web. Nah, ini saya coba buatkan ada perbandingan langsung nih. Jadi kelihatan kan datanya nih. Data penduduknya per 2019 nih, itu ada nih perbandingannya, kalian bisa lihat ya. Dari sisi angkatan kerja sama bukan angkatan kerja. Lalu dari menurut status pekerjaannya nih, di tahun 2019 yang berusaha sendiri itu usaha sendiri ada 24 juta. Terus di sini yang dibantu buruh apa yang berusaha dibantu atau buruh tidak tetap, bisa dibantu buruh tetap atau buruh dibayar yang ini. Yang banyak tuh ini nih, karyawan pegawai itu 50 juta ya dari status pekerjaannya ya. Kalau di pertanian atau pertanian juga ada nih. Atau pekerja keluarga tidak dibayar, malah banyak juga yang tidak dibayar ya. Lalu dari jenis lapangan pekerjaannya juga sama ini. Tuh ya, kemarin sudah kita lihat Indonesia ini masih lapangan pekerjaan utamanya masih di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan itu sebanyak 38 juta. Lalu disusul berikutnya di bidang perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor. Banyak banget. Lalu yang ketiga di industri pengolahan. Sebanyak nih ya. Lalu dari sisi pendidikan. Nah, kita lihat nih di tahun 2019 nih dari sisi pendidikan. Nah, masih didominasi oleh lulusan SLTA atau SMA atau SMU. 1.600.000. Lalu SMK 1.300.000, SMP 1.200.000. Nah, bisa kita lihat di sini nih ya. Secara pendidikan tinggi yang ditamatkan di lulusannya ya, kemarin kita lihat juga ya. Berikutnya Berikutnya kita lihat, nah ini kemarin upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja ya. Itu tidak cuma dari sisi pemerintah, tapi dari sisi perusahaannya juga dan termasuk di individunya. Nah, itu penjelasannya ada juga di buku di halaman 54. Bagaimana meningkatkan mutu tenaga kerja ya dengan cara meningkatkan kemampuan tenaga kerja itu sendiri dengan berbagai macam pelatihan, workshop, latihan kerja dan sebagainya. Lalu ada pengelolaan prestasi tenaga kerja, artinya dikasih reward atau jenjang karir ya. Jadi mulai dari bawah bisa mendapatkan jenjang karir ya. Lalu ada juga yang dikasih apa bukan cuma sekedar reward tapi apa ya untuk perkembangan karir, misalkan dia kasih beasiswa tuh untuk melanjutkan sekolah dan sebagainya. Terus mengelola fungsi sumber daya manusianya, meningkatkan gizi, dari sisi gizinya juga diperhatikan, kesehatan dan kualitas mental dan spiritual. Nah, itu jadi ada upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja itu seperti apa? Ya, tenaga kerja dengan dibantu oleh pihak pemerintah, swasta dan individu si tenaga kerja tersebut. Sampai sini kemarin ya. Nah, lalu berikutnya kemarin juga sedikit kita bahas tentang sistem upah di Indonesia. Ya, pengupahan di Indonesia tuh gimana sih? Jadi ini tergantung dengan dua kondisi, ya, permintaan dan penawaran tenaga kerja, ini pasar tenaga kerja, ya. Jadi kalau kita bicara masih ingat hukum permintaan penawaran nih, kalau ternyata banyak permintaan tenaga kerja, berarti upahnya biasanya itu lebih
besar. Kalau sedikit penawaran tenaga kerja itu lebih dikit juga sama. Nah, kembali sama hukum permintaan dan penawaran ini berlaku juga di pasar tenaga kerja. Lalu yang kedua tergantung dari kesepakatan pemberi kerja dan penerima kerja. Jadi yang kemarin saya bilang ada negosiasi, lah istilahnya gitu ya, negosiasi antara si pemberi kerja atau yang punya usaha dan penerima kerja atau si tenaga kerja itu sendiri. Nah, di situ kalau kalian bisa lihat juga kemarin di buku ada pengertian dari upah itu sendiri apa. Artinya upah itu hak yang harus diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang, ya. Itu namanya upah, ya. Jadi harus berbentuk uang. Gak bisa nih misalkan ada orang kerja kita bayar pakai barang gitu, nggak bisa. Karena sistemnya yang diatur oleh Undang-Undang nomor 13 tahun 2013 2003 tentang ketenagakerjaan, upah itu ya hak yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja dan kesepakatan kerja. Nah, itu ya. Nah, kalau kita bicara teori upah, sebelum kita masuk ke upah minimum, di buku kalian bisa lihat tuh di halaman 55 sampai 56 ada teori-teori upah yang dikemukakan oleh ahli-ahli ekonomi, ya. Ada yang pertama itu terdapat beberapa teori yang menjelaskan tentang upah diantaranya sebagai berikut nih. Ada teori upah alami, artinya, nah kalau ini teori upah alami ini dikemukakan oleh David Ricardo, ya. Ia menyatakan bahwa upah yang wajar adalah upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja beserta keluarganya dan sesuai dengan kemampuan perusahaan. Nah, itu teori upah alami menurut eh, David Ricardo. Nah, karena ini cuma berbentuk teori-teori, kamu bisa baca sendiri. Di buku ada. Lalu yang berikutnya adalah teori upah besi, ya, dikemukakan oleh Ferdinand Lassalle, ya. Menurut Ferdinand Lassalle, upah tenaga kerja yang diserahkan kepada permintaan dan penawaran di pasar kecenderungannya akan tertekan ke bawah. Ya, hal ini terjadi karena pengusaha selalu ingin memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, sedangkan para pekerja berada pada posisi yang lemah. Hal itu disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, tenaga kerja tidak dapat disimpan dan setiap hari mereka memerlukan makan. Lalu tenaga kerja tidak mudah dipindahkan untuk mengisi kekurangan tenaga kerja di tempat lain. Nah, ini teori upah besi. Artinya, ini adalah dua kepentingan yang berbeda di si pemilik usaha dan si pekerja. Nah, ini makanya ada istilahnya itu teori upah besi. Tapi ya kalau dari menurut teori upah besi ini, si pemilik usaha, si pemberi kerja itu punya hak yang lebih besar atau punya kuasa untuk mengatur, ya. Karena di sisi lain, kalau menurut teori upah besi ini, pekerja itu atau tenaga kerja itu posisinya di bawah atau rendah, ya, kuasanya itu rendah, tenaganya rendah. Lalu yang ketiga ada teori upah etika. Nah, jadi teori ini menyatakan bahwa pembayaran upah yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum merupakan perbuatan yang tidak etis. Nah, ada juga di situ teori upah etika itu kalau kita sebagai pemberi kerja memberikan upah yang sangat minimum, cukup untuk kebutuhan sehari-hari aja, itu tidak etis. Artinya kurang kurang cocok lah atau kurang layak, kurang tepat. Nah, itu ya ada juga. Nah, di situ kalian bisa baca karena itu bentuknya teori, kalian bisa baca, bisa mengetahui seperti apa teori-teori yang ada. Ya, saya nggak bahas banyak tentang teorinya. Nah, kalau kita bicara ke sistem upah, nah, gimana sih sistem upah yang berlaku di Indonesia? Di situ juga sebelum kita masuk ke upah minimum ini, kalian bisa lihat di buku sistem upah di Indonesia itu ada beberapa hal yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, upah menurut waktu. Nah, jadi kalau upah menurut waktu ini didasarkan pada lama bekerja seseorang. Misalkan upahnya itu dihitung per jam, per hari, per minggu, atau per bulan. Nah, itu upah menurut waktu ya. Jadi dihitung per jam, per hari, per minggu,
atau per bulan. Nah, jadi kebaikan dari sistem ini adalah pekerja mengetahui berapa jumlah upah yang akan diterima selama periode waktu tersebut. Tapi kelemahannya adalah seorang pekerja kurang memperhatikan kuantitas dan kualitas hasil kerjanya. Contoh misalkan saya bekerja sebagai guru di sekolah. Nah, saya dibayar, upah saya itu dibayar per bulan, tiap bulan ya. Ada lagi yang karyawan-karyawan pabrik gitu ya. Pekerja-pekerja di pabrik itu biasanya mingguan, tiap hari Sabtu. Nah, itu juga menurut upah menurut waktu ya. Bisa per jam, bisa per hari, bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan ya. Lalu ada upah selain menurut waktu. Di Indonesia ini ada upah borongan. Nah, kalau ada istilah borongan-borongan gitu, misalkan contoh, kalau kamu mau ngebangun rumah nih atau bangun gedung. Nah, biasanya upahnya tuh istilahnya tuh borongan. Atau mungkin kalian pernah dengar istilahnya itu diborongin aja lah. Kerjanya misalkan berapa seminggu, nah diborongin aja lah. Jadi berapa? Nah, itu istilahnya upah borongan tuh. Jadi ini didasarkan pada kesepakatan bersama antara pemberi dan penerima kerja atas dasar satu paket pekerjaan tertentu. Ya, kayak tadi contohnya mau bangun rumah, mau bangun gedung. Nah, itu biasanya para pekerja bangunan tuh ya yang menerima sistem borongan. Istilah itu borongan lah, semuanya aja sekaligusin kan, dalam misalkan harus selesai dalam 1 bulan, 1 minggu atau berapa hari. Nah, itu diborongin berapa biaya upahnya, itu dibayarkan semuanya itu. Lalu yang ketiga ada upah menurut satuan hasil ya. Artinya di sini berdasarkan pada jumlah barang yang dihasilkan. Kalau upah menurut satuan hasil berarti bukan berdasarkan waktu tadi, bukan berdasarkan per jam, per hari, per minggu, per bulan, bukan juga borongan, tapi dia dibayar berdasarkan jumlah barang yang dihasilkan oleh si pekerja itu. Biasanya ini di pabrik rokok. Upah yang diberikan sesuai dengan jumlah batang rokok yang dihasilkan. Ya, per harinya berapa, misalkan satu batang rokoknya berapa tuh. Nah, itu dihitung ya. Itu salah satu contoh dari satuan hasil. Ya, jadi dihitung per jumlah, atau misalkan dia bekerja jahit nih atau pasang kancing di konveksi, perusahaan konveksi, dia kerjanya hanya pasang kancing. Nah, dia dihitung biasanya per baju yang dipasang kancing berapa tuh hitungannya. Misalkan satu baju yang dipasang kancing itu satu baju misalkan Rp100. Nah, berarti sehari kalau misalkan dia menyelesaikan 100 baju, berarti Rp100 dikali 100. Jadi upah dia setelah menyelesaikan 100 baju itu cuma 10.000. Nah, itu upah menurut satuan hasil. Ada juga kayak begitu tuh. Jadi beda-beda. Lalu ada sistem bonus. Nah, ada istilahnya itu bonus. Bonus itu pembayaran tambahan di luar upah atau gaji yang ditunjukkan untuk memberi insentif agar pekerja dapat menjalankan tugasnya lebih baik. Ya, jadi ini lebih untuk memotivasi pekerja nih. Kalau kamu misalkan contoh kasih bonus segini, selama 1 bulan kamu masuk kerja nggak pernah bolos, dapat bonus. Atau kamu selama 1 bulan bekerja nggak pernah terlambat, nah kamu dapat bonus. Nah, ada tuh seperti itu ya. Atau misalkan dia lembur atau extra hour tuh, kerjanya extra hour, nah dia dapat bonus lagi tuh per jamnya berapa. Nah, itu sistem bonus juga ada tuh di Indonesia. Dan yang terakhir sistem mitra usaha. Nah, kalau mitra usaha namanya mitra berarti ini lebih ke, kalau kita bicara ke legalitas atau istilahnya itu istilahnya partnership ya. Jadi dia berdasarkan dalam bentuk saham perusahaan. Ya, jadi kalau misalkan perusahaannya itu sudah berbentuk saham, boleh tuh kita jadi mitra usaha. Jadi nanti kita di tiap akhir tahun kita dapat sharing atau dividen. Nah, ada tuh yang seperti itu ya. Nah, itu beberapa sistem pengupahan yang berlaku di Indonesia. Nah, karena saking banyaknya kan, tadi kan sistem upah yang ada kan, ada berdasarkan waktu, ada berdasarkan borongan, ada berdasarkan satuan hasil, ada juga berdasarkan bonus tadi, sistem bonus, sistem mitra usaha. Nah, kan beda-beda tuh. Karena beda-beda, akhirnya ini yang disebut dengan pemerintah menetapkan
upah minimum. Jadi sebenarnya yang layaknya itu seperti apa sih? Kalau kita balik lagi tadi ke teori apa sih? Teori upah. Kalau misalkan si pemberi kerja ini cuma kasih secara apa untuk cukup untuk memenuhi kebutuhan dia saja, itu nggak etis. Artinya kan harus dikasih lebih nih. Tapi kalau misalkan kita kasih lebih, ya gimana? Mungkin perusahaan juga harus memperhitungkan yang itu ada keuntungan berapa, dengan biaya yang harus dikeluarkan berapa. Nah, akhirnya kan bingung nih. Di sisi lain kita juga sebagai pemberi kerja butuh karyawan, butuh tenaga kerja. Di sisi lain tenaga kerja pun ya memang kita harus memberi upah secara benar, ya. Makanya pemerintah akhirnya mengambil tindakan untuk menetapkan yang namanya upah minimum regional atau upah minimumnya berapa sih supaya itu layak, etis, sesuai. Ya. Ini juga sebagai pembelajaran kalau misalkan suatu saat nanti kalian punya usaha, kalian yang pemberi kerja, artinya kalian pengusaha, orang yang apa mempekerjakan orang lain. Nah, kalian harus belajar seperti ini, memberikan upah yang benar, upah yang etis, ya, upah yang memang layak untuk orang tersebut. Ya, jangan sampai seenaknya. Ya kan kita juga pernah sering dengar mungkin lah ya ada orang-orang yang bekerjanya dibayar dengan tidak benar, ya, atau sangat kurang, sangat minim, sedangkan pekerjaannya banyak, pekerjaannya sulit, tapi kita tidak mengapresiasi dengan upah yang diberikan. Nah, ini juga sama. Nah, makanya kita bicara masuk ke yang namanya upah minimum. Nah, di Indonesia ini ada yang namanya upah minimum regional. Nah, kalau kita bicara dari sisi pengertian, upah minimum ini adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau si pemberi kerja atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan, atau buruh dari dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Nah, ini diatur oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 5 tahun 89 tanggal 29 Mei 89 tentang upah minimum. Nah, biasanya upah minimum ini ya ini biasanya tiap tahun itu akan melalui proses yang panjang. Jadi untuk menetapkan upah minimum kan biasanya akan ditetapkan. Nah, ini prosesnya panjang, nggak cuma sekedar oh oke lah minggu depan kita ganti nih upah minimum kita tambahkan. Enggak, tapi ini ada beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh pemerintah itu dilihat per tahun. Makanya kan upah minimum ini akan kalaupun ada perubahan itu kenaikan itu dilihat per tahun. Nah, jadi ada beberapa eh, yang diperhatikan ya terdiri dari misalkan birokrasi, akademi, buruh dan pengusaha dan sebagainya lah ya. Ada survei yang dilakukan, ada eh, seperti pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, dilihat perkembangan ekonomi dan sebagainya. Bahkan kalau kita bicara survei itu ada istilahnya itu kalau di Indonesia itu ada yang namanya itu kehidupan hidup layak atau KHL. Jadi kehidupan layak yang layak itu seperti apa sih? Nah, jadi baru itu diusulkan namanya regional, nah berarti diusulkan ke gubernur, gubernur untuk disahkan. Jadi diajukan, dipertimbangkan, nanti kalau sudah selesai itu diajukan kepada gubernur untuk disahkan. Jadi yang namanya upah minimum regional itu kan per regional dong, berarti kalau di Indonesia per provinsi. Nah, kita bisa lihat tuh nanti ini kan contoh kalau di layar ini tahun 2013 dan 2014 sebenarnya sekarang udah kurang relevan. Bisa dilihat di BPS kayak kemarin ya, upah minimum provinsinya berapa nih ya. Ya, kalau misalkan ada juga upah minimum kota atau kabupaten itu beda-beda lagi tuh secara provinsi berapa minimumnya, tapi kan tiap provinsi ini punya kota dan kabupaten yang berbeda-beda tuh. Pasti di kota di misalkan di ibu kota itu pasti lebih besar dibanding di kabupaten. Jadi itu juga sama ditentukan berdasarkan letak geografisnya. Jadi nggak bisa dipukul rata nih. Misalkan ini sekarang kita di Bandar Lampung nih. Misalkan Bandar Lampung upah minimum kotanya 2.500.000. Nah, kita samain tuh dengan yang misalkan di Mesuji sana tuh 2.500.000. Nggak bisa, karena kita memiliki tadi
letak geografis yang berbeda, kegiatan ekonominya juga berbeda, masyarakatnya pun berbeda. Nah, pasti ada penyesuaian. Itu yang disesuaikan dengan upah minimum regional dan minimum kota atau kabupaten. Itu beda-beda nih. Tapi kita ditetapkan. Jadi sebagai pemberi kerja kita tahu minimal ngasihnya itu berapa nih minimalnya. Ya. Lalu apa sih manfaatnya untuk si pekerja dan perusahaan itu sendiri kalau misalkan ditentukan upah minimum seperti tadi, ya. Selain yang tadi saya jelaskan, memang itu yang pertama adalah jadi sistem upahnya itu etis. Artinya itu memang seharusnya seperti itu, selayaknya seperti itu. Nah, tapi kalau dari sisi perusahaan juga sebetulnya itu sebagai pengendali, artinya mengendalikan kebutuhan akan tenaga kerja. Makanya upah minimum ini nanti nggak cuma berdasarkan tadi ya, nggak cuma berdasarkan misalkan regional provinsi atau tidak berdasarkan kota atau kabupaten, tapi ini dipecah lagi, dibagi lagi berdasarkan tingkat pendidikan. Kan nggak adil. Yang lulusan S2 masa gajinya sama kayak yang lulusan TK atau lulusan SD atau yang nggak sekolah. Nah, ini makanya dipecah lagi. Untuk si perusahaan akan dibagi lagi. Oke, yang ditetapkan oleh pemerintah itu biasanya standarnya S1, sarjana 1. Nah, berarti kalau misalkan kualifikasi pekerjaan di atas S1 atau di bawah S1 itu disesuaikan lagi tuh beda. Kayak contoh misalkan di Kota Bandar Lampung ini lulusan S1 2.500.000 upah minimumnya. Itu untuk lulusan S1. Nah, tapi kalau misalkan kamu lulusan SMA itu beda ya. Mungkin 1.900.000 atau mungkin 1.700.000. Nah, itu beda tuh. Nah, makanya di sini memang tingkat pendidikan pun itu mempengaruhi. Bahkan kalau perusahaan-perusahaan besar ya, kalau misalkan kita bicara perusahaan-perusahaan besar, nggak cuma masalah lulus pendidikan aja, dilihat dari sisi kamu lulusan mana, lulusan universitas mana. Kalau misalkan universitasnya universitas ternama, itu mempengaruhi juga. Atau misalkan yang ternyata lulusannya universitasnya universitas yang kurang ternama, nah itu mempengaruhi juga tuh. Nah, itu banyak hal yang dipertimbangkan. Tapi sebenarnya kalau dari sisi perusahaan yaitu untuk mengendalikan, artinya pengendalian kebutuhan tenaga kerja perusahaan itu seperti apa, ya. Nah, itu. Nah, selain itu dari sisi pendidikan, keterampilan pun menjadi satu pertimbangan lah untuk memberikan upah minimum. Ada juga si pemberi kerja ini memang eh, kan dari sekian banyak yang istilahnya itu melamar pekerjaan lah ya. Pasti kan ada yang lulusannya macam-macam tuh SMA, S1, S2 dan sebagainya. Tapi dilihat lagi, ternyata yang lulusan SMA itu pengalaman di bidangnya misalkan kita butuh tenaga marketing, tenaga pemasaran. Ternyata yang lulusan SMA ini kita terima CV, kita terima orang melamar kerja ke kita, dia pengalamannya bekerja itu 15 tahun di bidang marketing di berbagai macam perusahaan. Nah, ada lagi satu calon calon tenaga kerja yang kita butuhkan itu lulusan S1, tapi dia baru lulus fresh graduate. Nah, ini jadi satu pertimbangan oleh si pemberi kerja atau si perusahaan atau si pemilik usaha. Kita mau pilih yang mana? Mau pilih S1 tapi nggak punya pengalaman, atau kita pilih yang SMA tapi punya pengalaman. Tapi kan kita tetap dilihat nih, pasti ada standarnya nih untuk bagian pemasaran itu misalkan harus S1. Nah, ini jadi satu pertimbangan lagi. Kalau misalkan sebagai pemilik usaha, lebih baik kita pekerjakan yang lulusan SMA tadi, tapi dengan pengalamannya yang banyak. Karena kita butuh, daripada kita terima yang S1, tapi dia nggak punya pengalaman, repot. Artinya harus diajarin lagi nanti, lama lagi, trainingin lagi dia, dan sebagainya. Mungkin adaptasinya sulit. Nah, lebih baik seperti itu. Jadi nggak cuma dari sisi pendidikan, bagi perusahaan dilihat lagi, oh dari sisi keterampilan tuh mempengaruhi. Makanya kenapa kalau kita belajar kemarin kita mungkin kalian udah pernah buat resume CV atau data diri itu ya, kurikulum vitae, itu harus disertakan tidak cuma dari sisi pendidikan tapi dari keterampilan. Nah, keterampilan yang kamu miliki itu apa? Siapa tahu itu memang ternyata jadi nilai plus untuk pertimbangan upah minimum kamu nanti, ya.
Atau misalkan dari sisi nggak cuma pendidikan tapi dan keterampilan, tapi dari sisi kompetensinya. Artinya makanya dilihat tuh dia ini punya jiwa berkompetisi nggak, jiwa ingin maju nggak, makanya dilihat tuh ya. Nah itu sih salah satu pertimbangan ya, termasuk apresiasi terhadap kinerja dan sebagainya. Itu juga sebenarnya menjadi salah satu manfaat bagi si pemberi kerja. Nah, nah itu tadi kita lihat dari sisi manfaatnya lah ya. Nah tapi kekurangannya apa nih? Ada juga yang termasuk kekurangan upah minimum tersebut tadi. Ya, jadi kalau manfaatnya tadi memang jadi hidup standar layaknya kita tahu seperti apa, untuk perusahaan pun kita jadi tahu kebutuhannya seperti apa. Nah, tapi ada kekurangannya nih, ya. Tapi kekurangannya adalah kalau untuk si pemberi kerja atau si perusahaan, terkadang dengan upah minimum yang sudah ditetapkan itu berat. Kenapa? Karena itu kan biaya tuh, termasuk biaya tuh, bayar gaji karyawan lah. Itu tuh biayanya besar. Kalau misalkan upah minimum kita bayar sesuai upah minimum, itu agak besar nih, ya. Ditambah lagi mungkin dengan penghasilan perusahaan tersebut tidak terlalu besar. Nah, makanya kan harus disesuaikan tuh. Akibatnya apa ya? Pasti akan terseleksi, akan terjadi pengurangan jumlah tenaga kerja. Nah, itu kelemahannya. Tapi kalau dari sisi si tenaga kerjanya atau si pekerjanya ini, kelemahannya apa? Sistem upah seperti itu. Ya tadi, kualifikasinya, misalkan contoh nih tadi, si orang tadi itu dia memang lulusan SD, tapi berpengalaman. Nah, tapi karena standar UMR-nya itu SMA, ya dia kan SMA, dapatnya SMA. Ya. Walaupun nanti pada saat apa ya, pada saat dia bekerja lah ya, dia itu pasti mendapatkan reward, tadi dapat bonus karena kerjanya rajin, terus dia dapat target, dia dapat bonus, dapat penambahan. Nah, seperti itu. Jadi ada plus, ada minusnya. Nah, itulah yang memang mau nggak mau sih dihadapi oleh si pemberi kerja dan si penerima kerja. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat upah itu, kalau kita bicara dari tadi apa yang sudah kita jelaskan, yang saya jelaskan itu pertama dari tingkat pendidikannya, itu sangat mempengaruhi. Makanya kan saya selalu bilang, kalau bisa kalian sekolah setinggi mungkin, sekolahlah tinggi mungkin. Karena kalau kalian nanti bekerja, setidaknya upah kalian tuh udah lebih tinggi dibanding yang tingkat pendidikannya lebih rendah dibanding kalian. Ya, itu lebih baik. Boleh kalau kita bicara zaman sekarang, S1 pun banyak banyak pengangguran lah istilahnya, banyak yang nggak banyak bekerja, susah dapat pekerjaan. Nah berarti kalau kondisi saat ini yang lulusan S1 aja udah susah dapat kerja, berarti targetnya kalau kita bicara tingkat pendidikan, kalian berarti minimal harus S2 supaya nanti kalau kita bicara upah kalian tuh lebih baik dibanding S1. Apalagi kalau misalnya kamu cuma lulusan SMA, istilahnya banyak orang bilang ya lulusan SMA itu mau kerja jadi apa? Ya, lulusan SMA dari sisi kualifikasi pendidikan pun sudah kalah dengan yang S1 yang banyak nganggur sekarang. Ya, dari sisi upah pun beda jauh. Ya, ditambah lagi mungkin kalian belum punya pengalaman, waduh repot jadinya. Ya, jadi makanya ya tetap dorong kalian kalau memang kalian punya kesempatan, ada kesempatan ya sekolahlah setinggi mungkin. Mau S1, bisa S1, S2 gitu. Lalu yang berikutnya adalah yang menjadi berdasarkan apa ya, yang mempengaruhi faktor tenaga kerja tadi juga adalah tingkat upahnya itu adalah umur pekerja, usianya. Semakin contoh lah, misalkan kalau kalian misalkan lulusan S1 terus kalian mau kerja di bank. Kerja di bank itu ada usia maksimalnya. Misalkan untuk jadi teller atau jadi customer service, itu ada usia maksimalnya. Nggak boleh, misalkan tidak boleh lebih dari 25 tahun. Nah, itu mempengaruhi tuh. Atau misalkan ada kualifikasi, misalkan dicari supir. Supir tapi tidak boleh lebih dari usia 35 tahun. Itu juga salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat upah. Ya. Nah, itu salah satunya. Selain tingkat pendidikan, umur juga atau usia itu mempengaruhi. Lalu yang ketiga adalah keterampilan yang dimiliki. Nah, makanya kalau tadi kita bicara pendidikan, sekolahlah setinggi mungkin.
Jadi nanti kalian bekerja itu setidaknya upahnya udah tinggi juga lah. Lalu yang kedua, ini saya ingetin lagi, tidak cuma dari sisi pendidikan tapi dari keterampilan. Oke lah, mungkin dari sisi pendidikan kalian tidak mampu sekolah tinggi, tapi minimal kamu harus menguasai satu keterampilan. Kamu menguasai keterampilan lain supaya itu jadi satu nilai tambah kamu, yang kayak contoh tadi yang lulusan SMA tapi pengalaman kerjanya 15 tahun, itu jadi plus poin dibanding yang baru lulus SMA, lulus S1 atau S2, dia nggak punya pengalaman. Nah itu sebenarnya salah satu nilai plus. Nah kebetulan sekarang kalian di rumah terus, mumpung di rumah terus, ya kalian belajarlah untuk mengembangkan keterampilan yang kamu punya. Kamu punya keterampilan apa di situ? Nah kamu latih di situ supaya kamu benar-benar menguasai. Jangan cuma sekedar saja isinya keterampilannya itu cuma sekedar ya udahlah ya saya bisa ini. Tapi kamu memang benar-benar mendalami itu, kamu menguasai, siapa tahu itu jadi modal kamu, ya. Nah, dan yang terakhir itu masa kerja. Ini juga mempengaruhi, artinya masa kerja itu kalau misalkan eh, kerjanya lama atau kerjanya baru, nah itu juga mempengaruhi faktor tingkat upahnya seperti apa. Nah, oke, sepertinya cukup hari ini ya. Sebelum kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, paling saya kasih soal latihan aja di Google Classroom untuk mereview tentang apa yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang tenaga kerja. Ya, sama tugasnya cuma kalian cari di sumber informasi lain. Ya, mau cari di Google, mau cari di buku, terserah. Jadi ini supaya menambah pengetahuan kalian, menambah pemahaman kalian tentang tenaga kerja, angkatan kerja, dan upah minimum ini yang ada di Indonesia. Tuh. Jadi di pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan lagi nih mengenai ada pengangguran, ada nah terakhir itu tentang pengangguran. Nah, gitu. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Kalau tidak ada, saya share di Google Classroom ada beberapa pertanyaan mengenai apa yang sudah kita pelajari. Tinggal kalian cari di sumber informasi lain. Ya, boleh di Google, boleh lihat di buku, boleh lah pokoknya semuanya boleh. Ya, itu untuk menambah pengetahuan dan pemahaman kalian tentang ketenaga kerjaan ini. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Ada. Boleh dicek Ada, Pak. di classroom-nya. Nah, boleh dikerjakan. Nanti kayaknya due date-nya hari Rabu deh. Tapi kayaknya sih bentar lah, masih ada waktu sih kalian sekitar 15 menit juga selesai. Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat mengerjakan dan kalau ada pertanyaan, misalkan sambil mengerjakan kalian menemukan pertanyaan-pertanyaan, nanti bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke? Oke ya, terima kasih buat pagi ini. Selamat pagi semuanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye. Bye, Pak. Thank you, Pak. Thank you, Pak.